Mohon maaf mengganggu Bapak, ketemu lagi. Gimana nih? Iya. Mumpung ketemu di sini ya Pak, kebetulan kita ketemu lagi. Mungkin melanjutkan obrolan yang kemarin Pak, saya karena kan kemarin kita belum selesai itu ngobrol-ngobrolnya. Mungkin juga ya? Betul. Kemarin soal investasi, kalau sekarang mungkin strategi mungkin atau tips and trick memilih developer yang bagus gitu, karena kan sekarang lagi santer banget nih Pak mengenai developer yang nakal gitu. Padahal kan kita tahu untuk Gen Z punya rumah itu sangat sulit gitu Pak mungkin. Tapi sebelumnya mungkin boleh Pak. Ya gimana? Apa nih yang buat resah nih? Iya, jadi beberapa hari ini saya lihat berita tuh Pak, banyak banget penangkapan developer yang nakal katanya. Terus kan yang menjadi korbannya adalah konsumen gitu. Nah, tapi mungkin bagaimana sih Mbak menurut Bapak cara Gen Z terutama mungkin untuk memilih developer yang baik gitu untuk bisa punya rumah? Iya. Itu kan kejadiannya di Jawa Tengah gitu ya, kan di beberapa daerah juga ada seperti itu sih, pengembang bodong lah, pengembang nakal. Iya, jadi sebetulnya gini ya, kalau ini memang masalahnya bukan semata-mata kesalahan developer aja. Artinya gini ya, developer tuh udah pasti salah ya, tapi ini konsumen itu butuh lebih cerdas, lebih tahu, kan banyak masyarakat awam yang nggak tahu masalah hukum. Betul. Gitu ya. Jadi sebetulnya kan banyak yang banyak yang tidak tahu, kemudian jadinya yaitu dibohongin kesannya kan. Jadi sebenarnya gini, Gen Z itu kalau mau beli rumah pastikan legalitas dulu ya, karena yang kejadian yang ada itu ternyata bahkan nama PT-nya nggak ada ya, legalitas perusahaannya nggak ada juga, kemudian legalitas tanahnya, jangan-jangan tanahnya bukan tanah pengembang itu ya. Bisa aja kan pengembang itu pura-pura punya tanah saya gitu ya, tanahnya belum dimilikin tuh, dia masih bayar nyicil ke si tuan tanahnya, belum lunas, tapi dia udah jual. Dan masalah legalitas tanah berarti tidak kuat. Terus masalah tadi legalitas perusahaan tuh kalau banyak konsumen itu yang kenapa terlalu jujur gitu kadang-kadang ya, dia oke ya transfer DP booking fee itu ke rekening pribadi, ini salah nih, hati-hati. Jadi kalau kita mau datang ke sana, kalau ketemu transfer, transfernya ke rekening pribadi itu hati-hati. Itu secara legalitas itu agak salah. Tiba-tiba kabur, yang nomor pemiliknya kita nggak tahu lagi nyari kemana, gitu kan? Seharusnya di rekening perusahaan kalau memang itu yang jelas ya Pak. Betul. Nah jadi tadi ya saya resume dikit nih. Pokoknya ketika mau beli rumah, pastikan lu tanya. Itu kewajiban kita loh, nanya loh, hak kita, cross check. Legalitas perusahaannya ada nggak? PT-nya apa sih namanya? Legalitas tanahnya ada nggak? Kemudian kalau kita transfer itu jangan sekali-sekali transfer ke rekening atas nama pribadi. Itu udah pasti salah. Ya. Setelah itu pastikan lagi nih, si pengembang ini, si perusahaan ini kalau memang legalitasnya udah ada, pastikan dia tergabung di asosiasi perumahan. Ada Real Estate Indonesia, REI, ada Apersi, ada Himpera gitu ya, ada Pengembang Indonesia, ada asosiasi itu. Kenapa? Kalau misalkan konsumen itu nanti merasa ada yang salah dengan pengembangnya, bisa ngadu. Ngadunya kemana? Kalau dia nggak tergabung asosiasi, tergabung gimana ngadunya? Ya kan nggak ada kan? Nah, tapi itu bisa dicek nggak sih Pak? Oh bisa. Jadi di Real Estate Indonesia di mana teleponnya telepon aja. Ini PT ini tergabung nggak ada anggota sebagai asosiasinya REI misalkan. Kalau enggak, tanda tanya, ya kan? Tapi kalau misalkan kemudian dia bermasalah, kemudian kita lapor ke asosiasi ini, badan asosiasi ini bisa manggil anggotanya. Ini kenapa ya kamu ya? Masalahnya di mana ya? Itu bisa diselesaikan. Jangan sampai ke hukum, kan repot kan. Ini bisa diselesaikan keluarga. Kalau memang betul-betul masalahnya hukum ya, ada backupnya kita, gitu kan. Jadi itulah yang kadang-kadang tidak hanya Gen Z aja, itu banyak yang tidak teredukasi. Betul. Jadi beli rumah beli aja, murah lagi, udah beli aja deh. Tergiur harga murah. Betul. Ya, jadi itu pastikan tadi legalitas perusahaan, legalitas tanahnya, nomor rekeningnya, kemudian dia harus tergabung di asosiasi. Yang penting itu sih ya, di luar dari yang lain-lain. Yang penting itu harusnya itu dah. Jadi sebelum kita memilih rumah, apalagi kan kemarin kita bahas juga kalau harga properti itu semakin lama semakin mahal ya Pak ya. Jadi harus bisa untuk cross check dulu pengembangnya. Gitu, itu kan beli rumah kan nggak kayak beli yang puluhan ribu, itu kan ratusan juta gitu kan. Itu kan pastinya dengan usaha yang jangan ada kita ada uang tiba-tiba salah penanganannya, salah beli, ya udahlah
nanti hilang kan rugi juga kita teman. Itulah yang betul nih. Ini Gen Z mesti bisa mengedukasi lah kita ya. Kita sama-sama edukasi masyarakat, tidak termasuk Gen Z aja, semua kalangan yang bagaimana sih sebetulnya jangan sampai tertipu oleh pengembang nakal ini. Lagi sering terjadi di daerah-daerah juga Iya, ya Pak ya. betul. Baik Bapak, mungkin itu aja. Iya, ya. Terima kasih banyak Bapak. Sukses ya, Tia ya. Sama-sama Bapak, Iya. terima kasih.